Lupa di ini habis. Saya ulangi ya. Ya, start ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa di siang hari ini berjumpa dengan anak muda yang luar biasa bernama Hafiz Ruskanda. Ini suatu mukjizat, suatu hal yang luar biasa bertemu Hafiz di siang hari ini. Sehat ya Hafiz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah makan siang Hafiz? Sudah. Aduh aja. Oke Hafiz, kita karena kakak sudah rancang itu opening 5 menit, materi itu 10 menit, 5 menit itu closing saja. Hanya kita lebih bisa. Biar lebih. Karena sudah kenal, kakak izin share materinya. Baik, sambil menunggu materi tampil, kakak ingin mengajarkan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mungkin habis juga hafal, kalau dari pesantren mungkin hafal ya. Allahumma faqihna fid-din alim at-takbir. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada Ibnu Abbas, nah ada Pak Roji juga, mengajarkan kepada Ibnu Abbas itu satu hadis yang luar biasa. Allahumma faqihni fid-din wa alim at-takbir. Jadi intinya adalah doa ini adalah agar kita itu menerima pelajaran atau pada saat kita belajar apapun itu, atau menjalani aktivitas apapun itu, kita mudah menerima dan cepat kita terima, kemudian kita men-save-nya di folder di otak kita itu mudah juga. Jadi kalau kita mau akses lagi kayak laptop itu, tinggal klik, nah, gitu. Oke, welcome ya. Ada Pak Roji sudah tadi. Baik, ini sudah kita. Nah ini sebagai pengantar Hafiz, kita akan bahas di mindset building. Nah hari ini, kenapa mindset ini menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, handphone, kemudian rumah, kemudian motor, sepeda motor, sepeda, kemudian apalagi yang ada yang kita lihat hari ini, baju kita hari ini, dan jam tangan, nah, itu semua adalah hasil pemikiran. Tadi. Nah, tapi sebelum itu, itulah pentingnya mindset ya. Makanya ada sebuah ungkapan, change your mindset, change your life. Jadi kalau kita hari ini mengubah mindset kita, pikiran kita hari ini, mau menerima dari luar, kemudian kita terbuka, kita filter, kemudian kita pilah yang sesuai kebutuhan kita hari ini. Nah, itu yang akan mengubah hidup kita hari ini. Makanya istilahnya tadi, change your mindset, change your life. Akan mengubah hidup. Nah, tapi sebelum itu, ini sebagai pengantar videonya, kita nikmati kurang lebih 4 menit video. Gue mau cerita tentang... Suaranya masuk, Hafiz? Oke. Bentar. Gue mau cerita tentang satu momen yang mengubah hidup gue. Jadi ada momen dalam hidup gue, namanya kena deh. Kena deh mengubah hidup gue. Jadi cuma ada Panji sebelum kena deh dan Panji sesudah kena deh. Panji sebelum kena deh, rakyat jelata, manusia biasa, ya kayak lulu pada inilah. Setelah kena deh, gue jadi seorang entertainer. Terbuka peluangnya untuk banyak hal, termasuk sampai bisa stand up seperti ini. Nah cerita ini adalah tentang kenapa gue bisa dapat pekerjaan itu. Kena deh adalah sebuah acara dari Kanada, judulnya Oblivious. Haknya dibeli sama sebuah PH di Indonesia, di Jakarta. Mereka mau bikin, mereka nyari presenternya. Syaratnya 3. Pinter ngomong, pinter improvisasi, dan tidak terkenal. Karena kan harus nyamar jadi berbagai macam pekerjaan. Castinglah penyiar-penyiar radio se-Jakarta, Bandung dan sekitarnya juga. Saat itu gue siaran di lantai 8 Sarinah Tamrin. Satu lantai 8 ikutan casting, kepada tahu tuh. Gue gak tahu karena gue baru datang dari Bandung, masih ngambil job MC yang menurut hard rock gak hard rock banget. Gue dibilang sama teman gue anak hard rock, ngapain sih ngambil job itu malu-maluin deh, itu gak hard rock banget. Gue bilang, habis job yang hard rock banget gak ada yang ke gue, jadi gue terpaksa ngambilin kayak gini-gini. Ya jadi semuanya pada casting, gue enggak. Setelah berapa minggu, talent coordinator namanya Tasya ditanya sama bosnya, bos PH-nya, gimana? Udah casting? Udah.
Dapat belum? Gue ada satu penyiarnya lagi gue cari tapi belum dapat. Kasih gue 1 minggu, gue mau cari dia. Oke kata bosnya. Seminggu dia casting, penyiar-penyiar pada di casting. Seminggu kemudian bosnya nanya, gimana? Udah dapat belum? Belum, gue masih butuh 1 orang lagi. Bosnya nanya, siapa sih ini 1 orang yang lu cari-cari? Ada namanya Panji Pragiwaksono, dia pas banget untuk acara ini. Kasih gue 1 hari. Bosnya bilang, lu punya 1 hari. Kalau 1 hari nggak nemu, kita akan jalan dengan yang kita punya. Dalam 1 hari, Tasya dapat nomor gue di casting, gue diterima, gue bawain ke Nade, hidup gue berubah. Nah, gue tahu cerita ini ketika setahun selesai syuting ke Nade. Jadi ke Nade cuma setahun, gak diperpanjang sama TV-nya. Terus kami kayak makan-makan perpisahan gitu. Dalam perpisahan itu si Tasya cerita barusan. Terus gue kaget, berarti lu waktu itu lu ngotot banget pengen gue. Iya, gue nyari-nyari. Gue bilang, kenapa lu pengen gua, kenapa harus spesifik gua? Terus dia bilang, karena gua dulu pendengar setia lu di Bandung. Dulu gua tahu, di Rock FM Bandung lu pernah bawain sebuah acara namanya To Where You Are. Mirip banget kayak Kenadeh, makanya gua tahu lu bisa. To Where You Are itu untuk yang belum tahu, kayak program semi reality show di mana gue turun ke jalan, handphone gue nyambung ke handsfree-nya nyambung ke ruang siaran. Terus gue kadang-kadang jadi sosokan jadi orang buta, kadang-kadang sosokan jadi orang bule Singapura, semi reality show. Yang diajak ngomong gak tahu kalau dia lagi on air. Nah, kita stop dulu cerita sampai situ. Tasya bilang dia pendengar setia gua. Makanya dia tahu gue pernah bawain acara radio itu. Berarti ada satu momen di mana dia nggak sengaja dengerin gue untuk pertama kalinya. Dia lagi ganti-ganti frekuensi, ketemu siaran gue. Kebetulan siaran gue bagus. Terus dia putuskan, gue dengerin deh setelah lagu. Masih bagus. Terus dia bilang, gue dengerin deh sampai dia selesai siaran. Masih bagus. Besok dia dengerin lagi, masih bagus. Terus dia bilang, gue dengerin seminggu. Seminggu dengerin gue siaran, dia masih suka. Terus bilang, gue jadi pendengarnya Panji. Dan jadi pendengar setia. Tapi bayangin gimana kalau waktu dia lagi ngutak-atik frekuensi, ketemu gue siaran pertama kali, dan saat itu gue siarannya jelek karena gue males-malesan, karena gue gak disiplin, karena gue mut-mutan. Siaran gue jelek dan mungkin gak dia akan dengerin gue lagi setelah lagu. Mungkin gak dia dengerin sampai akhir siaran. Mungkin gak dia dengerin selama seminggu. Mungkin gak dia jadi pendengar gue, apalagi pendengar setia gue, gak mungkin. Gue baru ngeh bahwa hidup gue ternyata ditentukan dalam 1 buah 5 menit. Penyiar kan kalau siaran tuh 3-5 menit. Yang kalau ternyata 5 menit itu gue jelek, hidup gue gak kayak sekarang. Banyak orang nanya, Panji kenapa ada yang sukses dan ada yang enggak? Kadang-kadang gue berpikir, kita sering banget menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena penontonnya dikit, karena yang nonton gak penting, mungkin bukan orang-orang jawabannya penting. Padahal waktu gue siaran, gue kan juga gak tahu bahwa pendengar gue seorang mahasiswi Unpad suatu hari akan megang sebuah jabatan di sebuah PH yang ngasih gue kerjaan yang mengubah hidup gue gak tahu itu. Tapi gue disiplin, gue tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bayangin, berapa sering kita membiarkan sebuah 5 menit kesempatan lewat begitu aja. Padahal harusnya di depan 50 orang, di depan 5.000 orang harusnya sama aja. Di depan orang dengan jabatan penting, di depan orang pengangguran harusnya sama bagusnya. Kita suka gak nyangka, kita yang membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu aja. Makanya apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Oke, cek gimana? Baik, Habis dan Pak Roji kalau bisa on cam Pak Roji ya. Nah itu yang saya maksud di sini adalah dengan siapapun kita belajar dimanapun dan kapan. Walaupun hari ini saya coba maksimalkan 40 menit, barangkali inilah yang menjadi sejarah dalam hidup. Ya, ya, jadi kita tidak pandang dulu hari ini dengan belajar apapun. Kita coba kalau kosongkan gelas kita seperti kopi yang saya minum siang hari ini mau habis, nanti kita akan isi. Gitu ya. Baik, kita akan masuk materi inti 10 menit. Kenapa nggak mau geser ini? Nah ini, tadi saya sudah sampaikan. Oke, welcome Pak Roji.
Ya, jadi kalau kita sudah mengupgrade mindset kita, maka skill-skill kita selain public speaking, skill menunjukkan diri, decision making, mengelola tim, atau bahkan kita hari ini orang mahasiswa dengan upgrade tugas kuliah itu, maka kita akan mudah menjalani hari. Nah, inilah yang akan kita pelajari di 10 menit. Nah, mindset itu yang paling bawah sebagai pondasi hari ini. Kalau kita hari ini bayangkan bangunan rumah kita hari ini, saya lagi di kafe, Pak Roji lagi di kos mungkin barangkali, ya Pak Roji? Atau lagi di mana Pak Roji? Lagi di kos nggak? Oh di kos, Hafiz juga di kos Iya. ya. Nah, jadi simpelnya kalau kos-kosan itu atau rumah itu nggak ada tiangnya atau pondasinya, nggak ada tanahnya, maka ya feeling, word, action, habit, karakter itu bisa tetap terbangun. Cuman kalau sudah tertimpa angin yang deras, ya masalah. Kemudian rasa mager yang nanti kita akan awali. Makanya kan saya bilang kemarin di awal itu kita September, Oktober, November, Desember. Nah inilah proses internal kita hari ini untuk menguatkan eh, para founder. Saya bilang founder karena saya bukan founder, karena Hafiz, Pak Roji lah sama Anissa yang menjadi founder hari ini. Gitu. Jadi mindset itu sangat penting hari ini. Pertama, alasan kenapa mindset itu penting adalah mindset itu adalah pikiran ya, menjadi alat vital bagi seorang pembicara. Tapi kalau kita cara berbicara saja salah, berarti ada yang salah juga cara berpikir. Satu. Yang kedua, mindset itu adalah awal dari sebuah peradaban. Nah ini lebih luas lagi. Nah menjadi seorang great speaker teman-teman semuanya, Habis dan Fahron, atau kita nanti ada puncak karismanya itu, maka kita harus betul-betul itu menjadikan diri kita itu peradaban itu kan akar katanya bahasa Arab ya ada kalau habis bisa menerjemahkan nanti bisa itu artinya peradaban itu dihubungkan dari adab. Nah adab itu dari diri kita sendiri gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jadi seorang great speaker atau sudah di puncak karisma, dia menjadikan pikirannya itu sebagai bahan utamanya. Ya. Jadi kalau kadang banyak tuh, kakak tuh kan banyak tuh meramu materi. Kalau itu kita nggak pintar, ada cara-caranya yang canggih, maka kita akan bingung. Paling kita akan ikut-ikut materi orang. Kalau nggak versinya sendiri. Habis sama Pak Roji nanti saya mengharapkan materi habis itu berbeda dengan Pak Roji. Walaupun nanti ada sama-sama sedikit lah. Cuman istilah-istilahnya yang berbeda, menyesuaikan. Itu yang kakak maksud dengan jangan main kita hari ini. Nah, kata Malik bin Nabi, seorang ilmuwan, seorang filsuf, seorang penulis juga dari Al-Zaid itu. Jadi dalam sebuah konsep perubahan, itu ada 3 level. Yang pertama, alamul afkar, dimensi pemikiran. Jadi dimensi pemikiran adalah yang penting dalam hidup kita hari ini. Jadi yang saya katakan di awal tadi sama Anda, apapun yang kita rasakan hari ini, headset, Zoom, seperti ini adalah hasil dari sebuah pemikiran. Yang kedua adalah alamun ala qadiyah. Ini adalah dimensi kita interaksi kita hari ini. Bagaimana kita interaksi, dengan siapa kita interaksi, dengan siapa kita berguru, dengan siapa kita berinteraksi. Kalau lingkungan aktivis, biasanya anak-anak organisasi, itu sangat mendukung public speaking kita. Nah, cuman saya dulu ingin masuk organisasi itu karena jago public speaking benefitnya. Cuman ketika di lapangan, nggak ada yang mengajari. Coba teman-teman buktikan nanti ya. Ada nggak satu skill yang diajarkan oleh organisasi? Nggak ada. Biasanya mau nggak mau kita sendiri yang belajar. Biasanya gitu. Nah itu yang kedua, alamul ala quwwah. Dimensi yang ketiga adalah alamul ala asya. Adalah dimensi material atau dimensi yang bisa kita lihat, yang kita bisa ngerti. Nah, hubungannya dengan great speaker adalah apa yang orang lihat hari ini. Nanti ya yang puncak yang tadi, yang karismanya. Orang ngelihat habis sudah pakai jas, semester 2, semester 3 nanti. Nah itu yang teman-teman akan bangun nanti. Kalau bisa dari sekarang tentukan brand. Ya, Pak Roji mau apa? Public speaker juga kah? Atau habis itu Anda mau public speaker atau master of ceremony yang profesional atau public speaking coach atau trainer public speaking juga banyak. Nah, itu bisa jadi renungan Hafiz sama Pak Roji. Coba kira-kira gali deh. Saya kira-kira nanti ke depan, walaupun saya di bidang komunikasi atau di bidang apa,
Coba bangun brand itu. Atau di bidang kepenulisan. Tergantung skill teman-teman. Nanti bangun brand itu, tapi model kita adalah berbicara hari ini. Gitu. Saya lanjut. Yang kedua adalah feeling. Nah, feeling biasanya, ini di sini sudah ada yang baca buku Growth Mindset atau Stoicisme? Boleh komentar kalau ada. Atau pernah baca Pak Roji sama Habis Urkanda? Ada nggak? Belum pernah, Kak. Ya. Jadi singkatnya, feeling itu adalah perasaan kita hari ini. Nah, ketika mindset kita, kata Mbak Sirli itu, kalau sudah oke, sudah benar, maka akan mempengaruhi perasaan kita sendiri. Nah, jadi ada dua, feeling yang positif dan yang negatif. Nah, biasanya yang positif ini adalah setiap pagi itu kita katakan namanya, saya hari ini memutuskan orang yang lebih semangat lagi. Saya hari ini memilih menjadi orang yang paling hebat. Itu kata-kata positifnya. Jadi pilih, saya memilih menjadi orang yang paling semangat. Saya memutuskan menjadi orang yang hebat dalam berbicara. Nah itu teman-teman coba biasakan setiap pagi kata-kata itu. Teman-teman pilih aja. Kata kuncinya adalah memilih atau memutuskan. Itu saya lakukan sejak 2020 hingga sekarang untuk melatih kata-kata positif itu masuk. Nah yang kedua adalah feeling yang negatif. JEB singkatannya. Ya, justifikasi, judge, menjudge diri sendiri kayaknya saya ini nggak bisa deh. Nggak ngajar aja. Atau siapa deh yang terkenal motivatornya. Atau kemudian excuse me, saya ini banyak kesibukan. Biasanya begitu-gitu. Kemudian blaming, ini keadaan saya nggak mendukung ini, nggak ada lembaga pelatihan yang gratis, semuanya berbayar ini, ada nggak ada komunitas public speaking. Ya itu orang-orang yang negatif terus pikirannya, nggak ada yang positif, ya dia nggak memberi. Nah dua ini teman-teman, habis sama Pak Roji sama Anissa nanti lihat di rekaman ini, itu teman-teman tentukan sendiri mau membangun yang positif atau yang negatif. Jadi kalau masih merasa dirinya yang menjudge diri sendiri, ya, excuse, banyak alasan, mungkin blaming, menyalahkan orang lain, nah itu perlu diperbaiki. Itu yang kedua, sudah mindset, kemudian feeling. Nah, word. Jadi ada sebuah ungkapan, habis skanda, if you change word, change, if you change word, change your world. Ketika hari ini kita mengubah kata-kata kita hari, maka kita akan mengubah. Nah, gitu. Jadi kalau sudah dari kata-kata kita sudah oke, sudah selalu kata positif, teman-teman install saja dari sekarang 3 bulan sampai Desember, selalu katakan kata-kata yang positif. Coba yang rasa-rasa malas itu dicoba disisihkan dulu. Kita full setiap pagi isi, saya harus lebih semangat lagi hari ini. Saya menjadi orang yang paling semangat dalam kuliah, gitu teman-teman ya. Itu yang word. Saya cek dulu catatannya. Nah, untuk menambah kata-kata kita, word itu banyak caranya. Ada namanya bank data kita yang harus kita siapkan. Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Kaltim, bank apa yang sesuai daerah. Itu kan karena banyak uangnya ya di dalamnya. Kenapa? Karena banyak uang itu ya banyak investornya. Orang banyak mensupport dana-dana atau uang. Sama otak kita hari ini. Kalau kita hari ini nggak menggunakan catatan cepat, kemudian sebentar. Kalau saya menggunakan note di WA, terus kemudian ikut webinar, saya screenshot, kemudian ada inspirasi saya catat di buku. Inilah yang menjadi bank data kita hari ini. Itu yang akan memilih otak-otak kita hari ini. Apakah semuanya nanti akan menjadi materi kita? Enggak. Paling setidaknya itu menjadi bahan referensi kita hari ini. Jadi dengan siapapun hari ini kita berguru ketika kajian Islami, ketika kajian apapun, maka teman-teman habis urus kanda Pak Roji itu dipoto boleh atau apapun itu. Saya juga kadang masuk ruangan pemerintahan tuh kadang ada kata-kata yang menginspirasi itu saya foto. Nanti suatu waktu itu menjadi motivasi kita dan bahkan menjadi materi.
Gitu teman-teman. Jadi semua yang kita lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin." Jadi tugas kita adalah menganalisisnya. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Itu Ali Imran ayat 107. Oke, lanjut ya. Nanti keburu habis waktunya. Action. Nah, teman-teman, saatnya kita hari ini action. Action artinya sudah bergerak. Jadi sudah mempengaruhi pikiran kita sudah oke, perasaan kita selalu semangat, kata-kata kita sudah oke, maka saatnya kita hari ini action. Nah, actionnya apa sih? Ya, jadi ada sebuah ungkapan nih, si kakak Julius ini ya. Jika hari ini kita gagal merencanakan sesuatu dalam hidup kita, berarti kita itu sedang merencanakan sebuah kegagalan hidup. Saya ulangi, gagal ulangi. Kalau hari ini habis, termasuk saya, termasuk Pak Roji, gagal merencanakan planning dalam hidupnya, ya, itu sama halnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan dalam hidup. Bangunan habis sama Pak Roji, itu kan para tukangnya itu detail sekali ya, mengukur luasnya, panjangnya, terus kemudian nanti tiangnya gimana, atapnya bagaimana, nanti dicat apa seperti apa. Nah hari ini kalau kita tidak detail juga seperti itu untuk merancang diri kita hari ini, makanya ada istilahnya nanti habis temukan ketika akhir skripsi itu quarter life crisis, kemudian sudah bingung nanti mau kuliah gimana, apa ya, aduh, orang lain sudah menikah, barangkali orang lain sudah bangun branding yang lain. Nah, itu akan banyak seperti itu. Tapi kalau kita sudah namanya rencana ya, maka kita tersusun. Nanti kita akan bahas di satu waktu. Bagaimana kita ingin merancang kurikulum khususnya yang public speaking. Nah, tapi teman-teman bisa nanti aku adopsi dengan kehidupan. Teman-teman mau fokusnya di mana. Jadi gitu. Lanjut. Setelah action, kita lebih ke habit. Habis sama Pak Roji, 21 hari itu baru menjadi gaya hidup. Bukan habit. Kalau sudah 90 hari, itu baru namanya menjadi kebiasaan. Tapi kalau sudah 10.000 jam, itu sudah baru menjadi kita master atau maestronya lah. Betul-betul kita menguasai, expert. 10.000 jam itu, kata Malcolm Gladwell, kurang lebih 4 sampai 6 tahun mengejarnya. Kita ngomong. Jadi dihitunglah 10.000 itu dibagi setahun itu kira-kira berapa sehari yang harus kita latih kata-kata kita hari ini. Latih berbicara, latih ngomong, latih menambah kosakata kita juga, harus belajar dengan siapapun itu juga. Jadi saya ulangi, 21 baru menjadi gaya hidup, 90 hari baru menjadi kebiasaan. Kalau sudah 10.000 jam, 4 sampai 6 tahun, maka itu kita sudah sesuaikan. Apa Roji sama Hafiz itu mau di bidang apa. Lanjut, karakter. Nah, karakter. Jadi ini teman-teman, ini materinya include ya. Hafiz sama Roji nggak dipisah. Oh, mindset beda enggak. Jadi ini satu piramida yang kokoh. Jadi kalau kita sudah mindsetnya oke, sampai karakter, maka nanti akan hasilnya adalah karisma ya. Makanya karakter itu akumulasinya adalah akumulasi habit sama kompetensi. Jadi kalau dalam public speaking, kalau sudah public speaking itu menjadi kebutuhan seperti makan nasi atau minum, maka ditambah akan menjadi sebuah skill, kompetensi itu barulah menjadi semuanya sebuah karakter. Nah, karakter itu kalau sudah betul-betul orang lihat Hafiz itu, oh ini, ya sudah, kita undang Hafiz Ruskanda di kampus kita nanti. Oh ya sudah, kita undang Pak Roji ya untuk berbicara materi tentang public speaking. Nah itu orang sudah memandang. Tidak perlu lagi orang mencari materi. Jadi top brand orang itu, Habib sama Pak Roji itu, materi leadership, pengembangan diri, public speaking, menulis, atau masalah digital marketing, atau masalah ilmu komunikasi. Oh orang ingatnya Habib. Nah itu sudah namanya karisma, atau dalam istilah lain itu namanya personal branding. Itu ada materi khusus juga personal branding. Jadi, kakak ulangi, karakter itu adalah akumulasi dari mental yang kita perbaiki dikali dengan kompetensi kita baru akan menjadi karakter. Nah, cuman catatannya karakter ini kita perlu namanya sebuah terapi. Terapi itu bisa dalam komunitas seperti ini atau kita buat
planning dalam hidup kita yang tempel-tempel itu, kemudian ada orang yang mengingatkan. Hafiz sama Pak Roji sama Anissa itu nanti bisa saling mengingatkan dalam grup. Gitu. Nah, jadi karisma itu adalah hasil dari kegiatan kita hari ini. Oke, jadi karisma itu hanya puncak ya. Orang melihatnya itu ketika Hafiz sama Pak Roji sama Anissa pengisi materi ya betul-betul menguasai. Gitu. Beberapa menit. Kakak lanjut materi terakhir. Nanti kita sesi diskusi. Kalau mau ditambah bilang aja nanti ya. Ini kakak mencoba profesional ini. Kalau mau lebih berdiskusi. Oke, ini ada 7. Kita bangun mindset kita sudah oke hari ini. Sampai puncaknya sampai menjadi karisma. Nah, karisma inilah kakak mengingatkan. Inilah orang yang akan lihat. Orang yang akan puji. Oh, hebat ya Pak Roji ya. Jadi, nih. Orang akan memuji di sini. Follower kita akan meningkat. Gitu. Orang nggak akan lihat nih proses kita di sini. Berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ada orang lihat. Padahal kita gitu ya. Nah, 10 menit. Berapa menit lagi? Nanti kita tambah. Gitu. Oke, kita lanjut. Yes, sir. Nah, ini ada satu kisah yang luar biasa. First time I've seen that. Chambers in 1, Burns in 2, Bailey in 3, Bolt, the Olympic champion and world record holder in 4, Gay, the defending champion in 5, Powell, the fast man who usually fails to deliver in 6, Patton in 7, Thompson in lane 8. Third in Osaka. He's got a bronze medal here, but this is a very honourable bronze for Asifa Powell, whose mental approach to this final was clearly very different. He allowed himself to play the games with Usain Bolt at the start, bit of shadow boxing. Nih, coba lihat. Sebentar. Kecepatan yang dia. Ini seorang pelari sprint 100 meter habis. 100 meter. Coba bayangkan. Dia berlari 9 detik 88. 9 detik. Kalau kita bulatkan itu 9 detik lah. Mau tahu nggak latihannya berapa jam? Selama 4 tahun, pagi, siang, malam. Nggak ada berhentinya. Demi mencapai 9 detik. Nah, hubungannya sama dengan public speaking. Kalau hari ini kita punya kesempatan setiap pagi di depan cermin kita terus latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Usain Bolt ya, bisa diakses di internet. Dia 100 meter hanya 9 detik. Nah, sudah ada waktu 8 menit lagi ya. Itu luar biasa. Ini yang menjadi inspirasi bagi kakak, terutama ya. Iya ya, 4 tahun itu hanya untuk 9 detik. Berarti kalau kita public speaking, ya betul-betul seperti para motivator itu, mau nggak mau kita harus lebih kerja keras lagi. Jadi sesuatu yang kita ingin dapatkan, kita harus lebih kerja. Panjada wajada ya. Itu motivasi ketika SMA biasanya. Setelah itu gurunya diam aja. Nah, First time I've seen that. jadi kesimpulannya, teman kita yang singkat ini adalah kemampuan ada prosesnya ya. Dari minat, kita gabung organisasi atau komunitas, kemudian kita mau berlatih, akan menjadi kemampuan. Kalau sudah menjadi kemampuan, akan menjadi namanya sebuah keahlian dan menjadi karisma. Itu semuanya bukan kita dapatkan, tapi kita sendiri yang menciptakan. Karena golden ticket itu bukan orang yang memberi, tapi kitalah yang mencari golden ticketnya. Makanya, kata seorang profesor komunikasi dari Amerika Serikat itu, Dale Carnegie, punya yang ada di tes itu, dia mengatakan, great speaker are not born. Jadi pembicara hebat itu memang bukan dilahirkan, but they are training, tapi mereka berlatih. Setelah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut sesi diskusi. Apa yang perlu kita diskusikan di siang hari ini? Mumpung ketemu. Kalau kurang nanti kita tambah deh 6 menitnya.
Silakan, Pak Roji. Nanti kakak kirim lagi materinya. Gimana, Pak Roji? Sama Habib. Apa yang mau diskusikan? Boleh yang lain. Bebas saja kita hari ini. Silahkan. Anu Kak, kan kita ingin membangun diri. Nah, itu startnya kita mulainya itu seperti apa gitu? Kayak, wah ini nih eh, di kumpulan banyak orang gitu. Nah, startnya itu mulainya dari mana? Habis, ini kakak coba konfirmasi. Tadi mulainya dari mana, terus kita mau berkumpul gitu ya, sama orang lain, betul? Iya. Siap. Oke, masih ada waktu 5 menit. Nanti Pak Hoji bisa ditambahkan ya. Nah, di kampus, di kampus itu adalah, kalau kakak seandainya bisa diulang, kakak akan menggarap semua organisasi, tapi tidak harus masuk organisasi. Boleh masuk yang lain, tapi satu organisasi, tapi kita bangun relasi. Yang kedua, kalau ada pelatihan, maka kita harus ikut. Atau kelas-kelas yang gratis. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga itu, nah, makanya ini, kita menentukan kira-kira pasca kampus itu kita mau apa, menjadi orang apa. Apakah hanya menjadi, kalau kakak kan guru ya, karena dulu awalnya mau guru. Sekarang kakak sudah ubah nih. Apakah ingin menjadi seorang trainer, ataukah menjadi orang motivator, ataukah hanya menjadi seorang konsultan di bidangnya. Gitu habis. Jadi kalau bisa bangun aja personal branding dari sekarang. Hafiz Ruskanda, public speaker. Nah itu nggak apa-apa. Ditambah aja di akun IG-nya dari sekarang. Karena itulah yang menjadi branding Hafiz dari sekarang. Walaupun hari ini kita nggak muncul ngomong ya langsung, nggak langsung ngomong kita buat video nggak. Tapi kita nama proses membangun personal branding. Itu 3. Jadi kampus itu kita manfaatkan membangun relasi. Yang kedua, ada kelas kita betul-betul berlatih. Yang kedua, yang ketiga tadi adalah kita tentukan aja personal branding kita apa hati di bidang apa. Kalau bingung, buka aja Google. Misalnya saya apa ya maksudnya personal branding di zaman sekarang misalnya. Kalau kakak dulu itu menulis. Jadi kakak tuliskan ada 10 personal branding yang kakak bangun. Motivator termasuk penulis. Jadi yang konkret kakak dulu pilih. Yang konkret karena kakak suka nulis, ya sudah kakak bangun awalnya itu personal branding. Personal branding penulis muda Kaltim namanya. Jadi kakak launching buku. Nah, pertanyaan Hafiz itu nanti bisa kita diskusikan ini Hafiz. Yang keempat jawabannya adalah membuat kurikulum pribadi. Itu ya bisa kita komen dengan ini public speaking. Untuk menunjang apa yang betul-betul habis ingin capai. Apakah menjadi dosen? Ya boleh-boleh juga. Banyak dosen sekarang itu, selain jadi dosen, mereka menjadi trainer juga di bidang public speaking. Itu sih habis. Bisa nanti pekan depan boleh atau kapan teman-teman atur aja. Kapan kita mau diskusi lagi untuk membuat kurikulum ya. Jadi teman-teman itu nggak terkecoh dengan, oh ini ada acara kampus, kemudian oh ada acara undangan alumni atau ada acara apa gitu yang rame-rame yang viral ikut sana ikut nanti ikut ke kiri ikut ke kanan. Nah teman-teman nanti bisa tentukan sekarang kalau teman-teman sudah punya kurikulum, teman-teman tahu akan memilih event yang mana. Oh ini event yang akan mendukung karirku, oh ini event yang akan membantu personal brandingku. Jadi gitu, masih ada 1 menit 40. Itu habis, nanti kita akan buat, itu sudah ada materinya. Belum pernah Kak. Nah kalau sekarang simpelnya ini, apa ya, bangun kebiasaan aja dulu. Terus kemudian
tentukan personal branding kita mau apa. Terus kemudian setiap hari ada yang kita bangun, apa ya kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Ada lagi Pak Roji sama Hafiz. Nanti kita tentukanlah diskusinya kapan. Nah, pasca ini sebelum habis 1 menitnya ini, next pertemuan itu bukan kakak lagi yang mengatur, tapi Hafiz Ruskandalah, Pak Roji dan Anur Anisalah yang akan mengajukan. Nah itu siapa pematerinya, nah itu apa yang harus kita bahas. Teman-teman tentukan aja, karena teman-teman lah yang akan menjadi founder hari ini. Tentukan aja, Kak, kita mau diskusi nih hari ini, bisa nggak atau di hari lain? Gitu. Kalau kurang kita tambah nih waktunya diskusi. Mau habis. Gimana habis? Oke. Oke, Kak. Siap. Pak Roji, last stand ini. Menit terakhir. Mau ditambah waktunya? Aman Kak, aman Kak. Oke deh, siap. Kalau gitu kakak salam dulu. Entah sampai kapan ini. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.